sambil nunggu untuk sholat isya dan taraweh. Iya. Dan terus dia itu cerita sama temen-temennya bahwa dia habis buka puasa, dia kebelet berak di kali. Dia itu menceritakan, dia itu dilihatin sosok kemang-mang itu, Mas. Oke, kembali lagi bersama gua Mojo Chips di channel The Ciptos. Setelah kemarin kita membuat konten humor, kita kembali lagi di konten podcast tengah wengi, di mana podcast ini akan menceritakan sebuah kisah-kisah horor yang dialami seseorang, baik saya membaca ataupun disampaikan oleh narasumber. Namun malam ini kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalamannya. Seperti apa kisahnya dan siapa narasumbernya? Ini dia narasumbernya. Oke, sekarang kita kenalan dulu sama narasumber kita malam ini. Ya, silakan Mas, kenalin Mas. Ya, nama saya Safei, asli dari desa. Saya mau menceritakan pengalaman saya dan teman saya di sumber mata air angker di desa saya. Jadi kisah ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Mas Safei dan teman-teman yang berlokasi di sumber mata air, atau kalau di daerah kita itu namanya tuk ya Mas ya. Tuk atau sumber mata air keramat yang mempunyai unsur-unsur mistis atau horor. Dan di sini Mas Safei akan menceritakan pengalamannya seperti penampakan atau diganggu oleh sosok atau demit-demit di lokasi tersebut. Biar tidak penasaran dengan ceritanya, tonton video ini sampai selesai. Dan jika suka dengan video ini, dimohon untuk like, komen, dan terus dukung channel The Ciptos dengan cara subscribe. Seperti biasa, Mas Safei yang bercerita, kalian yang mendengarkan. Dan jangan lupa juga pasang handset kalian. Oke? Ya, pada waktu itu bulan Ramadan tahun 2012. Ya, pada saat itu pas bulan Ramadan, puasa pertama teman saya itu habis berbuka puasa, dia mulai kebelet. Akhirnya kan karena di rumah nggak ada WC, waktu itu belum ada WC, akhirnya diputuskan untuk ke sungai. Jalan ke arah sungai itu melewati sumber mata air yang angker itu, Mas. Oh iya. Nah, itu lokasi rumah sampai sungai atau sumber mata air itu jauh atau dekat? Kurang lebih 200 meteran. Iya. Nah, pas sampai di sumber mata air itu, dia dihadang sama bambu yang tiba-tiba jatuh sendiri. Dan ternyata pas bambunya naik itu, teman saya melihat putih-putih, ternyata ada penampakan seperti wanita cantik terus berambut panjang. Dan akhirnya saya dan teman saya itu lari. Berarti itu pas kejadian teman sampean itu minta diantarin ya? Minta dianterin. Pas rumah sampean sama rumah teman dekat. Ternyata itu sosok kuntilanak. Itu pertama yang dialami yang pertama dialami saya. Setelah beberapa hari kemudian, pas habis maghrib itu, Mas, berarti
2 hari atau berapa hari kurang lebih 2 hari sampai 3 hari itu. setelah kejadian itu? Setelah kejadian itu teman saya Masih di bulan puasa? masih di bulan puasa juga. Itu kakak adik, kakak dan adik, si Ar dan si An. Nah itu habis maghrib, dia kan habis makan mules, terus kebelet gitu kan. Seperti biasa dia ke kali untuk buang air besar. Dan di situ dia melihat kayak bara rokok itu naik ke atas, menjadi semakin besar, dan akhirnya dia lari karena takut. Dia ternyata dilihatin sesosok Banaspati. Kalau di desa saya namanya Kemangmang. Nah, dia lari kembali ke rumahnya. Dia ke rumahnya ternyata udah banyak teman-temannya kan di pos kampling. Karena biasanya kan kalau kita habis buka puasa itu kita kumpul-kumpul di pos kampling, ngerokok bareng sambil nunggu untuk sholat isya dan taraweh. Dan terus dia itu cerita sama temen-temennya bahwa dia habis buka puasa, dia kebelet berak di kali. Dia itu menceritakan dia itu dilihatin sosok Kemangmang itu, Mas. Nah setelah itu kan teman-temannya juga penasaran. Waktu itu ada 5 orang lah, Sampai termasuk? saya juga termasuk. Diceritakan, akhirnya penasaran, habis sholat taraweh kembali lagi ke kali. Oh, berarti kejadiannya pas dilihatin cerita nggak langsung manjab? Nggak langsung. Jadi itu habis sholat taraweh kita ke sana Baru ya? sekitar jam 9 malam. Kita rame-rame ke sana karena penasaran. Ada yang berak dan ada yang masih penasaran kan, Mas. Akhirnya dia pakai senter. Penasaran, rame-rame datang ke sumber mata itu ke kali, sambil salah satu ada yang nganter untuk BAB lah. BAB ya. Lah, itu kan ada yang iseng pakai senter dicorot-corotin itu kan. Itu kan sawah semua, Mas. Sawah. Sawah. Itu pertama dilihatin sosok putih. Sosok putih, nggak tahu itu karena jauh kayaknya pocong ya, Mas. Pocong. Itu lihat semua apa? Cuman orang itu doang yang pakai senter. Setelah habis melihat sosok putih itu, si Banaspati itu muncul lagi, Mas. Muncul dibarengi sama suara rintihan dan ketahuan kuntilanak itu, Mas. Dan dia lari. Berarti itu suara kalau Banaspati itu lihat semua tak? Lihat semua sama pas ketawanya kuntilanak itu juga dengar semua. Pas lari kan ngelewatin sumber mata air yang tadi itu. Sumber mata air sakal itu keramat ya. Di situ juga dilihatin sosok kuntilanak yang itu lagi, Mas, yang pas teman saya dan saya itu hari pertama. Akhirnya lari ke atas. Di situ kan pas saya naik ada anak-anak kecil lagi mainin petak umpet itu. Dia juga cerita, ada apa, Mas, kok lari? Enggak ada apa-apa, karena anak kecil takutnya kan ke bawah tidur apa gimana gitu, Mas. Ternyata dia tahu dengar itu bahwa habis dari kali dilihatin kuntilanak sama Banaspati itu. Dan dia pun cerita, iya, Mas, tadi aja saya main petak umpet di belakang rumahnya dia gitu kan, ada pohon nangka. Lah katanya dia berdua ngumpet di situ sama temennya, dilihatin sosok hitam gede tinggi terbang. Genderuwo mungkin genderuwo. Dan dia katanya karena takut sampai
kencing di celana itu mas. Anak kecil itu lari ketakutan. Itu lokasi sumber mata air sama sungai itu kan berarti lokasi posisinya ke bawah. Berdekatan ya, berdekatan Posisinya ke bawah. Berarti itu di atas lah ya. Berarti kalau kita mau ke sungai atau ke sumber mata air lah, kita harus turun ya. Turun. Terus gini mas, apa? Setelah itu, om saya kan habis dari sawah, pulang itu nyampe sore, karena dia berangkat habis duhur, terus pas asar pulang, dilanjut lagi ke sawah lagi. Setelah asar apa habis maghrib? Setelah asar, pas setengah 6 kurang, dia itu pulang. Mau maghrib. Dia mandi di sumber mata air itu mas. Dia diliatin kayak batu permata nyala, dan seorang kakek-kakek, dan kakek itu bilang, ambil aja nak, itu mau ikut kamu. Tapi karena om saya nggak mau megang yang kayak gitu, akhirnya dianya nolak, nggak mau. Saya nggak pengen megang yang kayak gitu, dia jawab begitu mas. Nah setelah itu dia pulang, si batunya itu mati, terus orang tuanya hilang, terus dia om saya itu pulang ke rumah. Nah habis itu udah lama kan, terus habis lebaran kan banyak orang pulang kampung. Nah itu aslinya orang saya, cuman kecil di Jakarta mas. Oh itu kejadian lagi. Itu malah bener-bener yang bikin inilah merinding lah. Itu pulang kampung ceritanya mau hitan, mau sunatan. Dia mau sunat karena dia setiap pulang kampung itu mandi di kali. Kebiasaan. Ini namanya orang kota, terus anak-anak kampung pada mandi di kali kan akhirnya ingin juga mas. Kebiasaan mandi di kali. Pas mau besoknya mau sunatan, sorenya mandi di kali. Lihat dia mandi di kali langsung tenggelam itu mas, padahal dia itu bisa berenang. Terus kan teman-teman saya kan di situ banyak, saya juga kan di situ, cuman posisi saya jauh. Itu teman saya yang dua yang dekat sama anaknya, dia mencoba menarik tangannya kan. Yang bikin janggal gini mas, itu anaknya namanya di air kalau ditarik kan harusnya gampang kan, nah ini malah berat, kayak ada yang narik lagi. Karena si anak dua ini udah kelelahan, posisi kali juga dalam. Berapa meter itu? Itu dalamnya sekitar 2 meteran lah. Cuma kan namanya anak zaman dulu kan masih tenggelam mas. Belum tinggi-tinggi, tapi kan bisa renang kan posisi. Masih, iya itu bisa renang. Lihat orang pulang sawah, iya. Dia minta tolong. Dikiranya orang yang pulang sawah itu paling bercanda gitu mas. Nah setelah dia gitu, dia itu nggak peduli, dia langsung pulang. Lah yang anak satu lah ini yang bantuin narik, dia naik ke atas minta bantuan. Setelah ada orang gitu kan, kenapa? Itu ada orang tenggelam, kok nggak ditolongin tapi susah. Orang ini masih keluarganya yang tenggelam itu mas. Dia turun, ternyata si anak udah nggak kelihatan. Akhirnya dia nyemplung di kali, nyari nyampe 1 jam ketemu. Ada di kayak gua gitu di bawah air itu mas. Kurang-kurang. Cuman sih kata orang-orang situ bilangnya diambil sama buncul. Buncul itu? Buncul
Punjul itu kayak tuyul, cuman telinganya ininya lancip loh mas. Berarti Telinganya lancip, semacam siluman ya. kayak siluman air gitu. Lancip, kakinya bersirip, matanya seperti jengkol nyala hijau. Rumornya seperti itu. Humornya seperti itu. Itu lokasinya juga di daerah sumber mata air itu. Di dekat sumber mata air itu. Di situ sering bisa dibilang hampir setiap tahun itu ada korban memakan korban kali itu. Sampai sekarang masih. Nyampe sekarang masih, cuman kan karena anak-anak sekarang sudah jarang yang mandi di kali, akhirnya mungkin pindah atau gimana. Tapi yang sering ininya sih, yang sering kejadiannya sekarang itu orang hanyut. Oh, tapi ditemunya di situ. Ditemunya itu kalau orang hanyut itu di kali itu mas, dicari hari itu juga itu nggak bakal ketemu. Nyarinya padahal itu masih di dekat-dekat situ. Akhirnya juga ketemunya di situ juga. Di situ juga, walaupun udah mau nyari hampir nyampe ke laut, tapi itu nggak bakal ketemu. Sampai lain berganti hari baru ketemu. Kecuali udah besoknya atau 2 harinya, ntar itu muncul sendiri. Dan daerahnya di situ juga. Daerah di situ juga. Ada lagi mas, Ya. di sumber mata air itu kan ada makam umum. Oh, berarti sumber mata air deketan gitu. Dekat sama makam umum gitu kan. Lokasinya itu gimana? Posisinya? Lokasinya berarti kalau bisa digambarin itu seperti apa? itu kan tadi saya menyebutkan ada kebun mahoni kan, Pohon mahoni. pohon mahoni. Iya. Itu di dekat pohon mahoni itu ada makam umum. Nah, di situ ceritanya ada orang lagi ngairin sawah. Oh iya. Itu kan kalau ngairin kan malam, karena airnya itu ulu-ulunya pas bukanya malam. Ulu gimana itu? Ulu-ulu itu dari kayak dinas pengairan yang bagian untuk desa-desa disalurkan ke sawah-sawah. Nah itu lagi ngairin sawah, pas nungguin biar nggak terlalu melebar gitu kan, nggak terlalu penuh, dia ketiduran di keranda mayat itu. Loh, kok tidurnya di keranda maksudnya? Karena kan sawahnya itu di sebelahnya makam. Terus maunya kenapa tidurnya di keranda loh? Ya kan karena dia ketiduran mungkin capek. Pas tidur dia kan kebangun karena rame. Enggak, keranda kan ada tutupnya bukannya. Yang buat nyuci, keranda yang buat nyuci mayat itu. Iya. Dia itu tidur kebangunnya karena rame. Rame kan di kuburan kok bisa rame. Nah itu mas yang bikin janggal. Ternyata dia bangun itu di tengah-tengah desa, tapi posisinya di pasarnya. Banyak orang jualan, tapi itu di desa zaman dahulu, kayak di zaman kerajaan. Oh, berarti dia bangun itu di alam lain ya? Di alam lain. Dia kaget, akhirnya dia lari, takutan. Dia lari sampai adalah 1 jam. Ternyata dia masih muter-muter di kuburan itu. Sampai akhirnya dia nendang pengar batu nisan, dia jatuh baru sadar itu. Berarti secara langsung itu seperti mimpi ya? Mimpi. Tapi itu seperti nyata. Nah itu pas nendang batu nisan sadar itu dia bukan otomatis bangun secara kayak bangun gitu. Itu posisinya masih di keranda? Masih jauh? Agak jauh. Tadinya kan dia tidur di keranda. Kalau dia mimpi kan kesandung harusnya bangun. Harusnya bangun. Iya. Nah itu posisinya masih di keranda atau beda? Pindah posisi gitu. Jadi itu dia emang posisi udah bangun, cuma karena dia kaget dan takut, akhirnya dia lari. Tapi itu diputer-puterin kayak di apa ya namanya ya? Bedanya apa sih bahasa Indonesia? Ya disesatkan sama makhluk halus gitu loh mas.
akhirnya dia itu nendang batu nisan karena lari, nendang batu nisan, dia jatuh, dia baru sadar. Ternyata Selama lari 1 jam itu masih di keranda itu, di kuburan itu mas. Setelah sadar dia lari pulang. Itu itu juga udah hampir subuh. baru sadar. Pas sadarnya itu udah hampir subuh. Di desa saya itu sebenarnya banyak mas cerita-cerita yang kayak gitu. Ada mitos yang katanya ada perkebunan yang katanya ada harta karunnya. Itu juga ada. Ya mungkin cukup segitu mas yang bisa saya ceritakan. Dikunjungilah tempatnya ya kalau penasaran. Lain waktu kita akan kunjungi ke tempat keramat tersebut, siapa tahu ada penampakan atau apa. Nantilah ya diatur agendanya kapan-kapan kalau nggak kesiangan. Oke, segitu aja cerita dari Mas PI. Buat kalian jika mempunyai cerita-cerita horor, bisalah dikirim ke Instagram atau apa, nanti email atau Instagram saya tulis di deskripsi di bawah. Nantinya akan saya bawain di podcast Tengah Wengi ini. Buat kalian jika suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share, dan terus dukung channel The Ciptos dengan cara subscribe. Oke, sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.